Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, hidayah yang berupa umur panjang yang bermanfaat, yang insya Allah umur panjang yang bermanfaat dan kesehatan sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk mengikuti kajian rutin di Masjid Ikhwanul Muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti paling tidak bermanfaat dan sebagai tambahan ilmu atau sebagai referensi bagi kita semua. Shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bisa melaksanakan apa yang disampaikan sekaligus menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul qiyamah kita termasuk umatnya yang oleh Allah dan lewat Rasulullah masuk ke dalam rahmatun jannahnya. Amin Allahumma amin. Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya tertarik melanjutkan tema kajian tafsir surah yang ke-94 atau Al-Insyirah, ayat yang ke-6, 7, dan 8. Alam Nasrah atau juga populer dengan Al-Insyirah itu hanya terdiri 8 ayat. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama, ayat ini melapangkan hati, melapangkan kalbu kita. Kemudian keutamaan berikutnya, diyakini bahwa pada surah ini bisa mendatangkan rezeki. Secara umum, Alam Nasr atau Al-Insyirah itu adalah satu ayat yang bisa kita amalkan. Sebagian kelompok demikian. Namun demikian, apa syarat-syaratnya? Marilah kita ikuti berikutnya. Alam Nasr laka sadaqah, yang maknanya di sini bukanlah kami Allah telah melampangkan dadamu Muhammad. Kemudian Allah telah melapangkan dan membersihkan dadamu Muhammad. Yang pertama dari kecemasan, yang kedua dari rasa gusar, dan yang ketiga dari kegelisahan. Inilah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, diantaranya poin secara umum. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, masuk ke dalam substansi berikutnya, yaitu masuk ke ayat Inna ma'al usri yusra. Di situ artinya sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian Allah mengulangi kembali
pernyataan ayat ini sebelum pada ayat yang ke-6. Maksudnya bahwa ini oleh Allah diletakkan dulu pada ayat yang ke-5, namun demikian diulang kembali apakah maknanya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, maknanya adalah penekanan dalam arti bahasa, artinya menurut bahasa Indonesia, bahwa Allah itu telah memberikan jaminan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada umat-umat beliau Muhammad maksudnya, kepada umat beliau dengan satu catatan, umat ini adalah umat-umat yang menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena di sini ada keterangan bahwa agar setiap hamba tidak terputus di dalam mengabdi kepada Allah, bahwa umatnya yang hadir untuk beribadah kepada Allah tanpa pamrih dengan dua syarat. Yang pertama adalah sadar akan apa yang dilaksanakan, kemudian tabah dan sabar. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian masuk faiza faragta fansab, artinya bahwa maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan-urusan yang lain. Allah sengaja ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini ada korelasinya. Artinya bahwa tumbuh kembangnya sesuatu itu di sini ada hubungannya dan ada kaitannya. Dari faiza faragta fansab ada dua tafsir. Yang pertama bahwa jika kamu telah selesai melaksanakan sholat, dakwah, bahkan perang jihad, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan mintalah kepada Allah kebutuhanmu, atau berdirilah untuk ibadah-ibadah yang lain. Kemudian tafsir berikutnya, inilah langkah-langkah hidup setiap muslim yang disampaikan, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para umatnya. Jika kamu telah menyelesaikan urusan agama, maka bergeraklah untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Dan jika telah menyelesaikan suatu pekerjaan di dunia, maka mulailah pekerjaan yang ada di akhirat. Bapak yang dirahmati oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sangat populer. Rupanya bahwa korelasi antara yang kelima, yang keenam, dan ketujuh ini sangat-sangat erat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini sangat populer, dan biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, ini adalah doa sabu jagat. Bapak yang dirahmati
oleh Allah, ternyata di sini Allah menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk berdoa, carilah kehidupan di dunia karena ini adalah awal dari kehidupan di akhirat. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan. Ini kan Al-Baqarah 201. Keutamaan yang pertama, ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Kemudian disarankan beberapa riwayat lain di situ meriwayatkan bahwa sebaiknya dibaca sesudah sholat wajib atau sholat sunnah, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini maknanya. Makna yang pertama, mudah-mudahan kita ditempatkan bersama orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itulah Allah sampai memberi motivasi bahwa orang-orang yang berilmu itu oleh Allah ditingkatkan derajatnya. Karena apa? Ilmu itu adalah setiap saat, bahkan setiap detik itu selalu berkembang, dan berkembang. Jika Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan demikian, Al-Quran itu isinya ya tetap itu saja. Misalnya ketika setiap saat kita membaca surah Al-Fatihah, ya itu saja. Namun demikian, dawe Profesor, coba bacalah Al-Fatihah setiap detik, setiap waktu, maka di situ akan selalu timbul satu keunikan dan keistimewaan tersendiri. Itulah bedanya Al-Quran dengan Quran. Bapak yang dirahmati oleh Allah, keberkahan usia dan kesehatan ini adalah merupakan nikmat Allah yang kadang-kadang kita tidak sadar. Seumpama kula panjenengan sudah masuki kepala 6, itu nanti semua file itu akan terasa, semua file itu akan kita rasakan. Contoh yang sederhana, ketika kita pengen maem misalnya pun sate itu makanan yang paling enak. Namun demikian, di situ karena usia kita itu paling banter, kados kula niku paling banter 3 tusuk petang setuk, 5 tusuk sampun boten wantun. Itulah satu contoh bahwa satu kenikmatan di dunia itu kadang-kadang menurut orang lain enak, namun demikian bukannya kita tidak mau, tetapi waktu kita yang tidak tepat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah ini juga dipahami ketika kita sering membaca, maka insya Allah Allah akan menjauhkan dari mara bahaya yang mengancam diri kita. Kemudian berikutnya, ketika kita memohon keselamatan di dunia, utamanya di akhirat, maka dari hasil apa yang kita tanamkan di dunia,
maka nanti kita di akhirat gawe orang tulung agung ngunduh wae penggalih. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ngunduh wae penggalih di akhirat. Bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ayat ini ditutup dengan wa ila rabbika farghab. Maknanya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. Makanya di dalam surah Al-Fatihah yang setiap saat kita ulang-ulang dan itu wajib, ada satu dua iya nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan. Wa ila rabbika farghab, ini saya mengambil beberapa tafsir. Satu di antaranya yang saya kutip dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah pakar tafsir dari Suriah. Yang pertama, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau mengharap doa dan pertolongan, dan janganlah kecenderungan kepada selain Allah, karena hanya Dia Allah yang Maha Kuasa lagi mengabulkan segala doa. Bapak yang dirahmati oleh Allah, wa ila rabbika farghab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah, jika kita selesai sholat, jika kita selesai dakwah, maka selesaikan dengan urusan-urusan yang lain. Bapak yang dirahmati oleh Allah, urusan yang lain ini ditafsirkan adalah urusan-urusan yang ada di dunia. Bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai 20 menit. Agar kita semua tidak menjadi orang-orang yang rugi, dengan memahami al-insyirah tadi, maka kula panjenengan dengan satu harapan laksanakan beberapa hal seperti apa yang saya kutip dalam tafsir Al-Mibah, bahwa sebetulnya semua umat manusia itu adalah dalam keadaan rugi, kecuali yang pertama illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu pun masih belum cukup. Biar kita tidak merugi, maka lus solihati, maka sesudah illal ladzina amanu, maka lakukan wa amilus solihati. Maknanya bahwa beramal soleh. Ada dua makna jika kita penggal. Beramal itu memberikan sesuatu, baik secara individu, kelompok, yayasan, bahkan mengabdikan kepada negara. Amal. Kemudian soleh itu artinya suci, soleh itu artinya baik, soleh itu artinya indah. Maka ketika beramal soleh, maka sesuatu yang kita berikan itu diambil dari yang suci, bahkan dari yang halal. Di Bapak yang dirahmati oleh Allah,
Sudahkah kita mengatakan yang hak wa tawassaw bil haq? Karena ini adalah salah satu syarat agar kita tidak merugi, bisa melalui individu, bisa melalui kajian-kajian, bahkan ibu bapak yang berprofesi sebagai guru paling tidak menyampaikan ilmunya. Namun demikian ada satu syaratnya, yaitu illal ladzina amanu. Maka kita akan komplit melaksanakan 100% apabila kita watawassaw bisabr, kita bisa bersabar. Menikah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang paling sulit walaupun kata sabar, innallaha ma'as sabirin, dawai Allah. Barang siapa yang sabar itu adalah merupakan kasih Allah. Bapak yang dirahmati oleh Allah, bisa pun 26 menit itu. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi, bermanfaat bagi kula panjenengan. Kurang